Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yesus. Saya saat ini akan men-sharingkan sebagai dari firman Tuhan dengan judul Menerima Mahkota Kebenaran. Apa yang terlintas di pikiran kita saat kita mendengar kata mahkota? Sebuah perhiasan atau sesuatu yang sangat mahal nilainya, ataupun tanda kekuasaan, ataupun hadiah untuk orang yang telah mencapai suatu raihan. Semua itu benar, semua itu betul. Namun saat ini kita akan belajar mengenai mahkota kebenaran yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Mari kita buka dalam 2 Timotius pasal keempat ayat 7 sampai dengan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Rasul Paulus mengajarkan bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah pertandingan yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani, dan kita harus mengakhirinya dengan baik dan benar menurut standar firman Tuhan. Kita akan belajar apapun yang menimpa, apapun kondisi yang kita alami saat ini. Setiap pribadi memiliki kondisi yang berbeda-beda. Tapi ingat, kita harus ingat bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Jangan kita menyerah, jangan kita putus asa, jangan kita pakai kekuatan kita sendiri ketika kita lemah. Kita kembali ingat, tujuan kita adalah surgawi. Kita minta kekuatan dari Tuhan agar kita mampu melewati pertandingan ini, dan kita harus menyelesaikannya dengan baik dan benar. Kita harus pelihara iman kita sehingga kita bisa meraih mahkota yang telah Tuhan janjikan. Saya yakin percaya setiap janjinya pasti akan digenapi. Mari kita belajar juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Di sini Rasul Paulus lagi-lagi mengajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus mengenai pertandingan. Ada dua hal dalam pertandingan yang dia akan targetkan, yaitu mahkota yang fana atau mahkota yang abadi. Mahkota yang fana berbicara tentang kesia-siaan. Mahkota yang fana bersifat keduniawian, kedagingan. Akan tetapi mahkota yang abadi bersifat kekal. Jangan sampai kita fokus kita melenceng, kita salah tujuan. Kita hanya ingin menyenangkan keinginan kita sendiri, apa yang menjadi kehendak kita sendiri. Mungkin kekayaan, prestasi, jabatan ataupun kekuasaan. Itu yang menjadi fokus kita. Ingat, itu hanya sia-sia, itu hanya fana. Namun kita harus, tujuan kita harus adalah mahkota yang dari surga. Bagaimana cara kita bisa meraih atau menerima mahkota kebenaran yang datang dari surga? Mari kita buka dalam Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia
yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Tuhan Yesus berkata, makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Cara kita untuk bisa menerima mahkota yang datangnya dari surga adalah kita mau melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia melakukan kehendak Bapa untuk menyelamatkan, untuk menebus setiap manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Yesus pun rela dikorbankan untuk menebus dosa saya dan saudara, untuk memperoleh hidup yang kekal. Ada ketaatan yang Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus hidup di bumi ini. Dan Tuhan Yesus pun mengakhiri pertandingannya, pekerjaannya di bumi ini. Dan dia mendapatkan mahkota duri. Mahkota duri yang sangat amat menyakitkan. Mungkin bisa dikatakan sebuah ejekan atau sebuah olokan. Dikatakan raja orang Yahudi, Tuhan Yesus dipermalukan, disalibkan, diberi mahkota duri. Namun ketika kita hidup dalam kehendak-Nya, saya yakin dan percaya bukan mahkota duri yang Tuhan sediakan bagi kita, karena hanya Tuhan Yesus saja yang dikasih mahkota duri. Kita akan diberi mahkota yang dari surga, mahkota yang bersifat kekal. Begitu baiknya, begitu luar biasanya Allah kita. Yakinlah dan percaya, ketika kita mau belajar senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam setiap firman-Nya, kita akan memperoleh mahkota kebenaran yang datangnya dari surga. Kita belajar melangkah dengan iman, bukan melangkah karena melihat dengan mata manusia. Itu yang kedua, cara kita untuk bisa meraih mahkota kebenaran adalah kita senantiasa fokus kepada tujuan surgawi kita. Mari kita buka dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Rasul Paulus lagi-lagi mengatakan juga, menekankan bahwa kita harus berlari, bertanding dengan tujuan, yaitu untuk memperoleh hadiah. Hadiah yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan bagi setiap kita. Kita harus fokus, kita harus terus berlari melangkah, mengerjakan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Karena saya yakin dan percaya, ketika kita sungguh-sungguh fokus dan kita mau ikut sertakan Tuhan, kita melangkah dengan iman untuk kemuliaan namanya, Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan menopang kita, sehingga kita dilayakkan untuk memuliakan namanya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita kelak akan menerima mahkota kebenaran yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan-Mu yang telah Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan belajar untuk taat dalam kehendak-Mu, dalam setiap jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, bukan karena kekuatan kami sendiri kami melangkah, tapi kami percaya kami butuh Engkau, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Itu yang memampukan kami untuk bisa bertanding dalam hidup ini, dan kami akan mengakhirinya
dengan baik dan benar. Dan kami percaya ketika kami mengakhirinya dengan baik dan benar, Kau yang akan sediakan mahkota itu bagi kami ya Tuhan. Mahkota yang dari surga, mahkota yang kekal. Kami percaya Tuhan, pakai hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian sharing firman Tuhan yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Bibi